apakah milik manusia yang paling berharga? Praktek apakah yang membawa kebahagiaan? Apakah yang paling manis dari semua rasa? Bagaimana cara terbaik dalam menjalani kehidupan ini? Bagaimana kekayaan didapatkan? Bagaimana seseorang memperoleh ketenaran? Ketika meninggalkan dunia ini menuju ke dunia lain, bagaimanakah agar orang tidak bersedih? Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kembali kita akan mendengarkan uraian Dhamma yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abhijato. Uraian Dhamma kali ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Yaka kepada Sang Buddha. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sering juga muncul dalam benak kita, tetapi kita belum sempat untuk menanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, langsung saja mari kita dengarkan uraian Dhamma dari Yang Mulia Bante Abhijato. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, terkhusus hari ini karena Hari Raya Maga Puja, sesungguhnya ada pesan khusus yang disampaikan langsung oleh Sang Buddha yang tadi Bapak Ibu baca yang disebut dengan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha ini sangat terkenal dan saya pikir setiap tahun perayaan Maga Puja pasti selalu diulang. Tapi cukup sering yang diulang hanya syair yang di atas, padahal masih ada 2 syair yang di bawah. Ya, syair yang di atas seperti apa? Mungkin ada di penerjemahan. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, syair Owada Patimokkha yang pertama adalah janganlah berbuat jahat. Perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu pernah dengar ini? Pernah ya? Ini adalah pesan Sang Buddha ketika Maga Puja. Tapi sebenarnya masih ada 2 syair lagi. Dan ini jarang diungkapkan. Apa syair kedua? Sang Buddha mengatakan, kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Walaupun Bapak Ibu mungkin pernah dengar syair ini, tapi ini adalah lanjutan dari Owada Patimokkha. Kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Dan yang ketiga, apabila seseorang masih menyakiti makhluk lain, maka dia tidak pantas disebut sebagai samana. Jadi seorang samana tidak boleh menyakiti makhluk lain, baik secara ucapan apalagi perbuatan. Itulah yang disebut seorang samana. Jadi yang pertama yang sudah sering diulang, yang kedua kesabaran adalah praktik tapa tertinggi, dan yang ketiga adalah seorang yang masih menyakiti makhluk lain tidak pantas disebut samana. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali menekankan syair yang kedua. Kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Dan semoga setelah pulang dari perayaan Maga Puja ini, Bapak Ibu kesabarannya meningkat ya. Minimal 50% ya. Minimal. Kesabaran itu hal yang paling indah menurut saya. Kenapa? Karena dulu ketika saya kecil, saya pernah mendengar ada yang mengatakan, saya paling benci menunggu. Saya paling benci menunggu. Dan waktu itu saya masih SMP Bapak Ibu. Saya mendengar ada orang mengatakan, saya paling benci menunggu. Bayangkan waktu itu saya seorang anak SMP, saya mikir begini, kasihan sekali ya orang ini. Dia bilang dia benci menunggu. Tapi coba kalau saya tanya Bapak Ibu, namanya hidup perlu menunggu enggak? Menunggu.
Nunggu anak, nunggu adik, nunggu kakak, nunggu ibu, nunggu belanjaan. Semuanya menunggu Bapak Ibu. Semuanya menunggu. Bapak Ibu nagih utang aja nunggu Bapak Ibu. Betul ya? Semuanya menunggu. Jadi ini orang Bapak Ibu Saudara benci menunggu. Maka menurut saya kasihan sekali dia akan sering menderita. Lalu karena iseng Bapak Ibu, ketika SMP itu saya buat filosofi saya sendiri. Saya senang menunggu. Saya senang menunggu. Iseng-iseng saja. Tapi setelah itu enggak saya pikirkan lagi. Dan setelah menjadi samanera, menjadi biku, praktek itu kembali saya latih menjadi orang yang senang menunggu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar Bapak Ibu pulang dari sini jadi sabar ya? Gimana caranya? Nah, sudah 30 menit. Jam 8 pas Bapak Ibu. Berarti dalam 10 menit ini saya harus buat Bapak Ibu jadi sabar ya. Sabar Bapak Ibu ya, tak paksa-paksa biar sabar ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika di satu daerah namanya Alawa, ada seorang yaka yang jahat. Saking jahatnya dia sudah mulai memakan manusia. Dan orang-orang di sana sudah tidak tahan. Akhirnya mereka mencari solusi, mendatangi Sang Buddha, minta tolong ke Sang Buddha. Sang Buddha, tolonglah kami, tolonglah kami. Orang-orang desa sudah pada dimakan oleh yaka yang jahat ini. Yaka ini bernama Alawaka. Jadi di zaman Sang Buddha banyak orang menggunakan namanya itu dengan nama tempat tinggalnya. Ya, nama tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Sang Buddha mau datang untuk mendatangi yaka yang jahat ini. Tapi sebegitu Sang Buddha datang ke tempatnya, di istananya yaka ini dia sedang tidak ada. Jadi Sang Buddha hanya masuk saja ke istananya, tapi yaka itu tidak ada. Sang Buddha lantas duduk di singgasananya. Begitu yaka ini kembali, dia ngamuk luar biasa. Ada orang yang berani duduk di singgasananya. Saking marahnya, dia serang Sang Buddha dengan semua kekuatan batin yang dia punya, tapi apapun yang dia lakukan tidak mempan Bapak Ibu. Sang Buddha hanya duduk dengan ketenangan, tidak ada satupun serangan goib yang masuk. Lalu akhirnya dia menyerah. Lalu dia berpikir, orang ini nampaknya tenang sekali. Pertapa ini pasti punya batin yang sangat tinggi. Saya coba aja ya, minta baik-baik. Jangan-jangan orang yang baik ini mau mendengar apa yang saya minta. Lantas dia bilang begini, Pertapa, silahkan keluar dari ruangan ini. Sang Buddha tiba-tiba bergerak Bapak Ibu. Terus jalan ke depan. Dari tadi Bapak Ibu, diserang-serang, tidak ada satupun yang masuk. Ini minta baik-baik. Pertapa, silahkan keluar. Sang Buddha lantas jalan keluar. Setelah sampai jalan keluar Bapak Ibu, yaka ini mencoba lagi. Pertapa, silahkan masuk. Sang Buddhanya jalan lagi masuk. Setelah Sang Buddha duduk, dia berpikir, oh, saya apain aja dia tidak mau bergerak. Ini tinggal diminta aja dia bergerak. Pertapa, silahkan keluar. Sang Buddha jalan keluar. Kedua kali. Sudah sampai di luar. Pertapa, silahkan masuk. Sang Buddha jalan masuk. Dia coba lagi. Pertapa, silahkan keluar. Jalan keluar. Pertapa, silahkan masuk. Dia jalan masuk. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma dengar aja nggak sabar lihat. Betul toh? Dengar aja ndak sabar, apalagi yang menjalani ini. Sang Buddha sabar saja, bolak-balik 3 kali, tatiyampi. Setelah itu dia coba lagi. Pertapa, silakan keluar. Apa kata Sang Buddha? Cukup yaka, cukup. Saya tidak akan lagi mendengar apa yang kamu katakan. Sudah cukup.
Karena sudah tatiyampi ya. Lalu Yakha ini berpikir, sungguh luar biasa pertapa ini. Kesabaran yang dia miliki sungguh luar biasa. Padahal dia jauh lebih sakti daripada diriku. Betul ya? Sang Buddha jauh lebih sakti tapi mau menunjukkan kesabaran. Akhirnya karena sudah disuruh-suruh, beliaunya sudah tidak mau geser, tidak mau pindah. Si Yakha ini menyerah. Yakhanya akhirnya memilih, pertapa, melihat keagunganmu, saya pun tergerak. Boleh enggak? Saya nanya beberapa pertanyaan. Jadi ternyata bukan umat Buddha saja ingin bertanya kalau Dhamma kelas Bapak Ibu. Yakha pun ingin bertanya Bapak Ibu. Nanyanya enggak tanggung-tanggung. 13 pertanyaan. Nah ini saya catat pakai tangan Bapak Ibu. Nah sambil praktik kesabaran. Tapi enggak mungkin tak ceritain 13 ya. Nah lihat tinggal 5 menit. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri senang sekali membaca pertanyaan ini. Senang sekali. Yakha ini bertanya dengan 4 pertanyaan, Sang Buddha jawab. Nanya lagi 4, Sang Buddha jawab. Terakhir dia nanya 5. Akan saya ceritakan singkat. Pertanyaan yang pertama. Apakah milik manusia yang paling berharga? Apa milik manusia yang paling berharga Bapak Ibu? Ada yang menjawab kesehatan. Jadi ketika saya baca ini, saya juga enggak mau baca jawabannya dulu. Saya ingin juga nerka-nerka, ingin coba menjawab. Apa ya yang paling berharga? Kesehatan saya pikir paling berharga. Tahu apa jawaban Sang Buddha? Keyakinan adalah yang milik manusia yang paling berharga. Terus saya pikir, benar loh keyakinan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu jawab kesehatan, kan pada akhirnya kita kehilangan kesehatan. Karena semua orang akhirnya sakit, tua dan mati, betul ya? Berarti kesehatan yang kita miliki sekarang ini akhirnya akan habis. Digerus oleh ketuaan dan kematian. Tapi ada yang lebih berharga yang masih menjaga kita. Yaitu keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau orang punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, perilakunya baik. Kalau mati pun lahir kembali di alam yang baik. Tapi kalau dia tidak dijaga oleh keyakinannya, kelahiran berikutnya dia bisa jatuh ke alam rendah, lebih rendah dan seterusnya. Setelah saya merenungkan itu, iya benar. Keyakinan itu lebih berharga dari kesehatan. Tentu semuanya berharga. Tapi kalau ini pertanyaannya, apa yang paling berharga? Nomor 2. Praktek apakah yang membawa kebahagiaan? Ini Yakha nanya ke Sang Buddha. Sang Buddha jawab, Dhamma yang dipraktekkan dengan benar adalah yang membawa kebahagiaan. Yang ketiga, saya senang pertanyaan ini. Konsentrasi ya Bapak Ibu. Apakah yang paling manis dari semua rasa? Apakah yang paling manis dari semua rasa? Jangan jawab kecap ya. Jawabannya bukan kecap ya. Apakah yang paling manis dari semua rasa? Ini jawabannya indah sekali. Bapak Ibu pasti ingat setelah ini. Mungkin kalau minggu depan saya tanya, Bapak Ibu masih ingat. Saking indah jawaban Sang Buddha. Apa jawaban Sang Buddha? Nah, saya mau baca aja terharu ya. Kebenaran adalah yang termanis dari semua rasa. Kebenaran adalah yang termanis dari semua rasa. Makanya kalau dibohongi rasanya pahit ya Bapak Ibu. Ya, dibohongi rasanya pahit. Kalau jujur kadang masih dimaafkan ya. Nah ada loh kejadian karena jujur dimaafkan ya. Ya saya enggak berani nyinggung ya. Ada kamera besar sekali lihat. Keempat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara terbaik dalam menjalani kehidupan ini? Sang Buddha jawab. Kehidupan yang dijalani dengan pengertian benar adalah cara terbaik menjalani kehidupan ini. Pertanyaan 5, 6, 7, dan 8 saya skip. Karena rumit. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu, nanti pulang cari di Google kisah Alawaka. Masuk ke website Bante Utamo, Samagi Pala. Ya, kalau websitenya Bante Utamo itu sudah disaring beliau
Jadi apapun yang kita baca itu tidak keliru. Kadang-kadang saya juga nggak berani baca blogspot yang aneh-aneh. Kadang saya nggak tahu siapa yang nulis. Jadi kembali ke website Bante Utamo. Tapi nomor 9. Bagaimanakah kebijaksanaan diperoleh? Sang Buddha menjawab, orang yang memiliki keyakinan, perhatian, dan pandai memperoleh kebijaksanaan dengan mendengarkan dhamma dari para suci yang membimbing ke nibbana. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bijaksana, mendengarkan dhamma. Bapak Ibu ingin bijaksana, besok puja bakti yang rumahnya dekat datang lagi. Ya. Puja bakti kita jam berapa? 9:30 ya, yang rumahnya tidak jauh, besok datang lagi. Bagaimana mendapatkan kebijaksanaan? Mendengarkan dhamma. Yang 10 ini juga populer ini. Bapak Ibu mungkin senang mendengarnya. Bagaimana kekayaan didapatkan? Wah, langsung senyum semua ya. Bagaimana kekayaan didapatkan? Sang Buddha menjawab, dia yang melaksanakan apa yang pantas dilaksanakan, tidak tergoyahkan, dan giat berusaha akan memperoleh kekayaan. Ya. Jadi melaksanakan apa yang pantas, tidak tergoyahkan, dan giat berusaha. Kenapa tidak tergoyahkan? Karena saya pikir dalam berjuang mencari harta, kadang banyak sekali rintangan dan tantangan, ya. Tapi jangan goyah, maju dan giat berusaha. Nomor 11. Bagaimana seseorang memperoleh ketenaran? Sang Buddha menjawab, dengan kebenaran seseorang memperoleh ketenaran. Nomor 12. Bagaimana mempererat persahabatan? Sang Buddha menjawab, kedermawanan mempererat persahabatan. Jadi saya jadi sadar kenapa orang pelit nggak ada temannya ya. Ya, karena kedermawanan mempererat persahabatan. Terakhir, pertanyaan nomor 13. Waduh, saya catat satu halaman ya. Tapi coba saya jelaskan. Nomor 13. Ketika meninggalkan dunia ini menuju ke dunia lain, bagaimanakah agar orang tidak bersedih? Artinya bagaimana kita hidup sebagai manusia, kita tidak bersedih walaupun sudah dekat dengan kematian. Sudah merasa hidup kita sudah baik dijalani. Sang Buddha mengatakan, dia memiliki 4 kebajikan ini. Bapak Ibu hafal ya, dia memiliki 4 kebajikan ini. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, moral yang baik. Yang ketiga, semangat. Dan yang keempat, kedermawanan. Ia yang memiliki keempat ini tidak akan menderita setelah meninggal dunia. Kejujuran, moral yang baik, semangat, dan kedermawanan. Bapak Ibu Saudara, inilah 13 pertanyaan dari Yakha. Dan Yakha ini menjadi sangat tergugah. Dia bahagia sekali, bahkan dia mengungkapkan bahwa dia sangat beruntung bertemu dengan Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, apa jawaban pertanyaan ketiga? Apakah yang paling manis dari semua rasa? Kebenarannya. Ini memang indah sekali jawaban dari pertanyaan nomor 3. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu jangan lupa ya, kesabaran adalah praktik tapa tertinggi. Semoga Bapak Ibu setelah mendengar Dhammadesana hari ini menjadi lebih sabar ya. Minimal nambah 50%. Nah, jatah saya lewat 5 menit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu enggak akan marah karena sudah sabar ya. Demikianlah tadi uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abhijatto, sungguh sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan ini tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi bisa kita ingat, bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.